Lihat ini mobil. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hedi Auto. Ini adalah BMW M4 Competition, BMW yang sangat kencang sekali. Karena ini mobil, ini memiliki mesin yang sangat powerful. 3000 cc mesinnya, 6 silinder yang menghasilkan tenaga 510 HP serta torsinya 650 Nm. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai mesinnya. Akselerasinya sendiri, dengan mesin sebesar itu, mobil ini bisa melaju 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 3,9 detik. Memang ini mobil tampilannya sangat luar biasa sekali. Aku sangat suka dengan tampilannya. Tampang depannya pun dia juga baru ya dibanding yang sebelumnya. Dia sudah menggunakan grill yang lebih besar sekali. Ini sangat besar dia grillnya, yang cocok juga menurutku untuk mobil ini juga. Nah, di video ini aku bukan hanya sekedar review di tempat saja, tapi juga aku akan test drive mobil ini. Aku akan coba untuk performanya juga, karena nih mobil kencangnya itu nggak main-main. Simak videonya. Pertama-tama aku ingin berterima kasih kepada BMW Eurocars yang sudah mengizinkan aku untuk review BMW M4 Competition ini. Kalau teman-teman ingin lihat unit BMW M, teman-teman bisa langsung datang ke showroom M-Town di daerah Kebonjeruk. Kita langsung start review mobil ini. Basically ini mobil dengan M3, dia menggunakan M3 Competition. Ini kan M4 Competition. Dia dengan M3 Competition dia basically sama, hanya bentuknya saja yang beda. Dia sama-sama mesinnya sama, dia lalu juga interiornya mirip-mirip, bentuknya saja yang beda. Karena BMW yang memiliki semua BMW yang angkanya genap, seri 4, seri 8, X2, X4 untuk SUV-nya, lalu juga M2, M4 untuk M-nya, semua pasti desainnya dia coupe. Semua pasti coupe di sana. Sedangkan yang ganjil, kalau untuk sedannya ada seri 3, seri 5, lalu SUV-nya ada X3, X5, X7. Untuk M-nya ada M3, M5, semuanya itu bentuknya, kalau SUV dia seperti proper SUV, sedan seperti proper sedan. Sama juga untuk M-nya juga sama, dia M biasa, tidak coupe seperti ini. Memang lebih sporty kalau misalnya yang angkanya genap itu. Bentuknya saja ini. Bentuknya dia ini sangat indah sekali untuk dilihat. Aku sangat suka dengan desainnya. Memang dibanding M3, ini memang bagian belakangnya ketahuan dia lebih sempit untuk headroomnya. Karena kenapa? Karena dia bentuknya coupe, dia lebih landai. Sedangkan M3 kan dia lebih mengarah ke sedan, jadi dia bisa memberikan headroom yang lebih besar juga. Dan bagian depannya juga katanya dia lebih luas dibanding bagian belakangnya. Tapi nggak tahu, nanti kita coba aja bagian belakangnya. Kita lihat bagian depannya dulu. Pada saat M4 Competition diluncurkan, ini kan diluncurkannya bareng sama M3 Competition. Dia kan grillnya baru, desain grillnya dia baru. Ini aku sangat suka. Tapi terlepas dari itu banyak juga orang yang kurang suka. Mungkin karena belum terbiasa juga, karena kan grillnya dia bentuknya lebih baru. Tapi teman-teman harus melihat secara langsung grillnya, karena berbeda kalau ngeliat dari foto. Dilihat langsung, ini mobil kelihatan sangat garang sekali bagian depannya. Dan kalau teman-teman ingin membayangkan, wah ini M4 Competition kalau misalnya pakai grill sebelumnya gimana ya? Aku udah bayangin kelihatannya kurang pas malah. Ini dengan grill seperti ini dia kelihatan jauh lebih garang kalau menurutku. Di sini, ini ada logo M4 Competition warna hitam. Lalu lampu dia menggunakan laser light. Tidak ada flaps di dalam sini karena ini mobil perlu asupan angin sebanyak mungkin. Oke, kita langsung lihat bagian sampingnya dulu. Atau enggak, kita lihat bagian mesin dulu karena mesinnya mesin yang spesial sekali ini. Membuka kap mesinnya sudah tidak perlu tarik tuas lagi karena di dalam sudah tarik 2 kali soalnya. Nah, BMW M Power langsung ditulisin di sini. Mesinnya dia 3000 cc, 6 silinder segaris yang menghasilkan tenaga 510 HP serta torsinya 650 Nm. Seperti yang aku sampaikan di awal tadi, tenaga dan torsi itu disalurkan ke dua roda belakang, dia two wheel drive dan menggerak belakang, itu melalui transmisi
tenaga transmisi disalurkan ke roda belakang melalui transmisi 8-speed M-Straptonic transmission. Jadi perpindahannya pasti sangat cepat sekali. Akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya seperti aku bilang hanya dalam 3,9 detik. Itu cepat. Nanti kita akan coba untuk tenaganya. Oke, mesinnya segitu aja. Ini bagus lagi ada logo M-nya di sini. Oke, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Oh ya, mesinnya sendiri, dia mesinnya sama M3 sama. Dia sama M3 Competition, dia sama persis. Karena seperti aku bilang, dia basically semuanya sama dengan M3 Competition, hanya bentuknya yang beda. Velg depan belakang dia seperti sports car lainnya. Depan dia pasti bagian belakang tuh velgnya dia lebih besar 1 inci. Dia velg depannya 19 inci ukurannya, bagian belakang dia 20 inci dan velgnya dia terlihat keren sekali. Ini tidak full hitam, tapi ini ada warna satin campur warna hitam yang membuat kesannya pun juga sporty. Ini velgnya dia velg M juga. Di sini ada logo M4 Competition lagi. Ini yang logo M4 Competition ini di depan ada, di samping ada, di belakang juga ada lagi. Di sini juga ada, bukan lubang ya, jadi hanya hiasan saja. Di sini lubangnya tidak ada. Di depan ada lubang sebagian kanan situ. Ini juga bagus, lalu juga spion yang full hitam. Warnanya keren banget ini. Campuran mobil orange seperti ini, spionnya hitam, velgnya hitam, dia juga kelihatan keren. Ada untuk blind spot warning juga. Kacanya sudah pasti dia frameless. Dia sudah pasti frameless dia. Sebetulnya menyalakan mobil ini menggunakan display key sebetulnya. Cuman pas aku review ini tidak menggunakan karena ini hanya untuk demo car saja. Jadi dia menggunakan kunci seperti ini. Menyalakan mesinnya itu dia bisa langsung dari sini. Dari logo BMW kita tekan 2 kali dia bisa tekan 3 kali maksudku, dia bisa langsung bisa langsung nyala mesinnya. Tapi untuk menjalankan mobil ini dia hanya nyala saja tapi ya. Jadi kalau misalnya kita mau jalan, kita tetap harus injak rem dan tekan tombol start stopnya, dia baru mau dijalanin mobilnya. Oke, bentuknya ya keren deh, desain coupe-nya. Kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya dia ada ducktail seperti ini, dia warna hitam untuk menambahkan downforce juga di kecepatan tinggi. Logo M4 Competition lagi. Di bagian luar udah ada 4 logonya, depan, samping, kanan, kiri, belakang ada lagi. Knalpot ada 4. Ada 4 dia, dan suaranya dia nggak main-main, suaranya sangat merdu sekali. Bagasinya ini sudah elektrik untuk membukanya. Bagasi untuk sebuah coupe ini besar deh. Bagasinya besar. Ada lampu juga LED di bagian atas ini. Tombol ada 2. Semua BMW ini ada nih yang elektrik pasti. Ada satu untuk menutup saja. Ada satu lagi dengan gambar kunci. Jadi kalau misalnya kita tekan gambar kunci, ini pada saat menutup bagasinya, nih. Pada saat nutup itu dia akan langsung sekaligus mengunci mobilnya. Oke, sebelum kita lihat bagian depannya, kita lihat dulu di bagian row keduanya. Apakah sempit atau leganya kita lihat. Kita akan lihat row keduanya. Nah, kacanya frameless juga. Oh ya, ini bukan footstep. Jadi jangan diinjak kalau mau naik. Ini adalah side skirt. Kalau kita injek dia bakal patah. Masuk ke bagian belakangnya. Jadi ada tuas di sini, tinggal kita tarik. Kursinya kan seperti ini dia. Oke, nah dia akan turun dan maju ke depan. Maju cukup lama juga dia. Oke, udah maju, kita langsung masuk ke belakang. Ini juga space untuk kita masuk pun juga lumayan besar dia. Oke, kita masuk. Kursinya enak. Coba nih kalau untuk duduk di belakang, ketinggiku 179 cm. Sisa legroomnya ini headroomnya ini dia, kalau aku seperti ini dia tidak ada sisa sama sekali, apalagi aku mau senderan kepalanya. Tapi kalau aku agak maju sedikit kepalanya ini, nah ini dia ada sisa mungkin 1 jari lah dia. Legroomnya sendiri juga, ini posisi berkendaraku, sisa legroomnya dia 4 jari kurang lebih. Ini lumayan banyak untuk sebuah coupe, ini lumayan lah dia. Kalau misalnya mau enak tuh, nah kita agak turun sedikit, nah ini baru aku dapat untuk senderannya.
kursinya empuk. Di bawah juga ada 2 colokan USB-C di sini. Enak di bagian belakang untuk dapat colokan USB-C 2. Ada untuk pengaturan AC. Ini untuk suhu aja, nggak bisa untuk kipasnya. Kipasnya ikutin di bagian depan. Tengah sini ada untuk akses kita ke ngambil ke bagasi, bukan akses kita masuk ke bagasi. Ini akses untuk kita ngambil barang, jadi asal barangnya jangan taruh paling belakang banget, itu agak susah ngambil barang. Setidaknya taruh di deket sini aja supaya kalau mau ngambil barang tuh kita juga gampang. Dan ini pun juga kita disediakan, bukan disediakan lah, ini lipatan kursi ini bisa kita gunakan untuk armrest, karena standarnya aja nih kalau misalnya nggak dilipat dia nggak ada armrest sama sekali. Tengahnya ya aku aja di sini sudah mentok, kepala di tengah pasti udah lebih mentok lagi karena nih dia lebih tinggi. Lalu juga di tengahnya juga dia ada gundukan yang tinggi juga nih gundukannya. Oke, ini adalah sebuah M4. Jadi kalau misalnya kita membeli sebuah M4 sudah pasti kita nggak duduk di belakang, kita duduknya di bagian depan. Kita lihat bagian depannya. Oke, keluarnya sebetulnya keluarnya bisa seperti akses kita masuk tadi, seperti ini keluarnya. Cuman aku ngeri ini side skirtnya malah keinjek, jadi kita pakai cara yang aman aja. Tinggal kita balikin lagi kursinya, dia akan mundur lagi sendiri. Dan kalau sudah mundur, nah ini headrestnya lihat nih, nah dia akan balik lagi naik. Keren juga. Dan ini logo M4 nya dia glowing ya, ada lampunya. Oke, kita langsung lihat bagian paling spesial dari M4, interior paling depan. Nah, disinilah tempatnya kita jika kita membeli sebuah M4 Competition. Depannya ini, memang yang ini dia belum menggunakan iDrive 8 karena ini mobil kan di launching tahun 2021, jadi dia belum menggunakan iDrive 8. Tapi katanya orang BMW itu dia akan segera menggunakan yang terbaru iDrive 8. Mungkin bentar lagi diluncurin juga. Nah, posisi berkendaranya dulu deh. Posisi berkendaranya ini ya sangat sporty sudah pasti. Dia ada penyangga untuk badannya ini, jadi supaya kita tidak kebanting kanan kiri, dan bisa diatur juga mau seberapa keras. Ini badannya pun juga ada yang nyangga ini di bagian belakang. Terus juga bisa kita atur mau seperti apa nih, pengaturannya banyak. Lalu juga ini setirnya ini dia dari Nappa leather. Setirnya ada pedal shift juga, pedal shiftnya dari karbon. Di belakangnya juga ada kulit lagi berwarna merah yang mantap juga. Ini pasti besar pedal shiftnya, cuman pedal shiftnya dia tidak yang stay di sini, jadi dia ikut putar dengan setir. Lalu yang aku suka lagi adalah ada mode M1 dan mode M2. Ini seperti memori lah dua ini. Jadi kita nanti akan aku jelaskan lebih lanjut lagi. Jadi intinya ini dia adalah untuk nge-save mode berkendaranya mau seperti apa. Nanti aku jelaskan sambil jalan juga. Di sini ada untuk cruise control, dia belum adaptif, masih cruise control biasa. Termasuk ada untuk limiter, jadi kita bisa melimit mau kecepatan seperti apa. Mungkin pada saat mobil ini dipinjam mungkin sama teman kita, itu supaya teman kita tidak terlalu ngebut, ini bisa kita limit sampai kecepatan berapa. Sebelah kanan ada untuk mengendalikan ke instrumen di depan sini. Lalu ini ada logo M di sini, dan ini karbon deh. Ini karbon semua, tengahnya dia menggunakan karbon juga. Dan konsol tengahnya ini tidak akan teman-teman temukan di BMW biasa, karena ini pengaturan khusus untuk BMW M. Ada auto hold dan parking brake elektrik sih ada di BMW biasa. Tapi ini untuk pengeras suara knalpot, suaranya bisa lebih besar lagi dia. Setup. Nah, setup ini kita bisa jadi bisa kita customize. Lalu ada untuk auto start stop. Lalu juga ini transmisinya. Transmisi juga tidak akan teman-teman temukan di BMW biasa. Ini khusus untuk BMW M. Jadi ini kalau ke D kita ke kanan seperti ini, dia D. Kalau misalnya kita ke kiri terus kita ke atas seperti ini, seperti masukin manual lah. Kalau misalnya manual kita ke kiri terus kita ke atasin, dia masuk ke reverse. Kita balikin lagi dia ke neutral. P-nya ada di bagian atas sini. Ini ada, teman-teman pasti bertanya, ini ada tanda panah di sini atas dan bawah. Ini adalah untuk mengatur mau seresponsif apa transmisinya ini. Sama di bagian tengah sini sudah ada untuk
mengendalikan ke bagian tengah. iTunes sendiri juga sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Lalu yang menarik lagi juga, ini kita bisa ngeliat sport display. Jadi kita bisa melihat untuk G-force-nya, boost turbonya seperti apa, torsi yang kepake berapa, dan juga tenaga yang kepake berapa. Cuman tenaga unitnya di sini bukan dalam bentuk horsepower, ini dalam bentuk KW. Sayangnya itu aja. Oke, ini mungkin kurang cukup kalau kita review di tempat aja. Kita sebuah M4 kita harus pakai untuk jalan. Karena ini adalah sebuah mobil yang kencang, jadi hal pertama yang kita akan coba adalah performanya. 1, 2, 3. Gila. Gila. Kencang banget ini mobil. 0 sampai 100 km per jamnya itu dalam 3,9 detik klaimnya. Ini kencengnya nggak main-main, dan itu pakai mode paling ganasnya. Pindah giginya, lalu juga suara pada saat pindah gigi itu kenceng banget ini mobil. Kenceng banget. Dan responnya ya sudah pasti ini mobil kencang. Jalan kecepatan 30. Gitu kita gas. Kita pindah ke manual coba. Kita dengerin lagi sekali lagi pada saat pindah gigi. Itu sebentar banget sampai ke 100 dia. Ke 100 km per jam tuh cepet banget naiknya. Wah gila, ini mobil memang minta digaspol terus ya emang. Aku bisa kayak gini seharian ini. Mobilnya itu nagih banget digaspol. Selain performanya, mobil ini juga memiliki fitur-fitur yang sangat canggih. Yang pertama adalah front collision warning. Jadi mobil ini akan membantu pengereman jika diperlukan. Jadi kalau misalnya di depan ada mobil yang melakukan emergency braking dan kita belum siap untuk ngerem, mobil ini akan membantu dan akan mengerem sendiri secara otomatis, sehingga kita juga bisa terhindar dari kecelakaan. Lalu juga yang kedua adalah lane departure warning. Ya, aku bukan di tol jadi nggak bisa nyoba. Jadi pada saat kita nggak sengaja pindah dari lajur yang sudah kita pilih, itu dia akan langsung mengembalikan kita diberi warning dulu, dan mobilnya juga akan langsung mengembalikan kita ke lajur yang sudah kita pilih. Jadi pastikan mau pindah lajur itu menggunakan lampu indikator, dan itu semua itu bisa kita set, bisa kita matikan juga. Jadi bisa kita customize betul, kita mau seperti apa bisa kita pilih. Lalu yang kedua, yang selanjutnya adalah ada M-Drift Analyzer. Jadi kalau misalnya kita melakukan drifting, itu dia akan menilai drifting kita. Kita dikasih bintang berapa lama, lalu juga angle-nya seberapa. Itu bisa kita lihat. Lalu juga yang kedua ada M-Drive Analyzer. Jadi itu adalah opsi yang nambah. Itu opsi ya. Jadi kita bisa bayar lagi 4 juta, kita akan mendapatkan fitur itu. Nah, fitur itu bisa kita konekkan ke HP kita, dan kita bisa lihat temperatur mobil ini seberapa, 0 sampai 100 nya dia berapa detik, lalu hitung lap time juga di track lap time, lalu juga ini 1/4 mile tuh dia berapa lama, itu bisa dihitung. Nambah 4 juta kita akan dapatkan fitur ini. Dengan mobil yang memiliki tenaga sebesar ini, berapakah konsumsi bahan bakarnya? Dalam kota, aku lihat media lain tes ya. Dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, itu bisa bisa tercatat 1,8 sampai dengan 1 banding 8 sampai dengan 1 banding 9. Sorry, salah ngomong aku. Kalau nggak itu boros banget jadinya. 8 sampai dengan 9 km per liter. Jalan tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, itu bisa tercatat
1:14 km per liter, dan itu bisa dibilang nggak begitu boros untuk mobil yang kencang dan mesinnya sebesar ini. Nah, dia juga ada auto start stop, jadi pada saat kita berhenti itu mesinnya dia akan mati dan masuk ke mode standby. Tapi ini semua tetap nyala, instrumen lalu juga head unit semua di sini, AC semua tetap nyala, hanya mesinnya saja dia yang masuk ke mode standby. Seru sih ini mobil. Lebih seru lagi dulu kalau kita bawa ke track. Oh, remnya juga. Jadi memang kita bisa setup. Kita mau setup nih, jadi ada setup sini kita tekan. Ini bisa kita engine-nya mau seperti apa kita bisa pilih. Kita bahkan kalau mau set engine yang sport plus seperti ini, lalu suspensinya comfort, bisa kita pilih. Dan itu bisa kita save juga pengaturannya di M1 dan M2 ini. Jadi kalau misalnya ini aku pencet di sport lagi, kita pencet M1 dia akan langsung masuk ke mode berkendara yang sudah kita save. Jadi ini memory 1 dan memory 2. Kalau di M2, nah karena dia sudah di set di sport plus, dia akan langsung masuk ke mode yang paling ganasnya. Kita matiin lagi, kita pencet lagi, dia akan langsung masuk ke mode comfort. Setirnya sendiri dia dari Nappa leather ya. Dia dari Nappa leather, ada karbonnya juga di sini. Pedal shift juga dia dari karbon serta ada kulitnya di belakang. Ada pedal shift ini, wow, pedal shift ini dia juga sangat besar. Jadi ini suaranya dan ini juga kelihatannya lebih enak. Mobil ini lebih seru juga seperti kalau kita setir pakai ini apa namanya, pedal shift. Kita pindah sequential aja, kita pakai manual, kita pakai mode paling ganasnya. Kita putar balik dulu. Mode paling ganas itu adalah sport plus. Jadi chassis dan engine dia masuk ke mode sport plus. Kita pindah ke manual. Suara kepada pindah gigi juga. Ini harus didengar sendiri sih. Ini kita buka jendela, harus didengar sendiri. Pada downshift juga ada suaranya gitu. Pada saat downshift dengerin, ada suara gitunya loh. Suaranya emang fun banget ini mobil. Lalu yang bikin kita semua penasaran adalah berapa harga dari mobil ini? Harganya on the road dia 2.727.000.000 on the road itu harganya. Dengan harga segitu, mobil ini bisa menawarkan look yang sangat luar biasa sekali, look yang sangat, desain yang sangat eye catching sekali. Banyak orang pasti yang senang untuk melihat mobil ini karena indah sekali ini mobil untuk dipandang. Lalu performa yang juga sangat luar biasa sekali, interior yang sangat sporty sekali ini, dan yang pasti ini mobil kencang dan handlingnya juga sangat luar biasa. Top ini mobil. Jadi begitu reviewku mengenai BMW M4 Competition. Seperti aku bilang sambil jalan tadi, ini mobil sangat kencang, bentuknya sangat menarik sekali, aku sangat suka sekali dengan bentuknya. Harga juga sudah aku sebutin di jalan tadi, on road harganya itu 2.727.000.000. Dengan harga segitu, kita mendapatkan mobil yang seperti ini, sangat luar biasa sekali. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.